Memberikan maaf? Perlukah? Pentingkah? Mengatakan maaf jauh lebih mudah daripada melakukannya. Memaafkan tidak mudah dilakukan. Pertama, kita merasa sulit untuk memaafkan karena menurut kita orang tersebut tidak pantas dimaafkan, dan kita merasa tidak adil jika orang tersebut diampuni. Kesalahannya sangat besar, dia tidak pantas dimaafkan. Kedua, kita sulit memaafkan karena tidak bisa menerima perlakuan buruk yang diberikannya kepada kita. Ketiga, kita merasa sulit untuk memaafkan karena menurut kita orang tersebut pantas mendapatkan kompensasi atas kejahatannya. Penghalang memaafkan. Keinginan untuk mempertahankan harga diri atau wibawa karena gengsi dan karena sikap egois dan mau menang sendiri. Akibat tidak mau memaafkan. Menumbuhkan rasa dendam yang sesungguhnya dapat merugikan diri sendiri. Orang yang bersalah pada akhirnya menanggung rasa bersalah secara berkepanjangan. Tumbuhnya permusuhan dan kebencian. Tetapi pada akhirnya, tindakan memaafkan harus kita lakukan jika kita ingin menjaga kedamaian hati kita. Namun, apa sebenarnya pengampunan itu dan mengapa kita harus melakukannya? Dengan segala kegaduhan di dunia dan berbagai opini tentang cara mengatasi rasa sakit hati, tindakan memaafkan atau pengampunan seringkali tenggelam. Sayangnya kita hidup di dunia yang penuh dengan segala macam rasa sakit dan perasaan jahat. Pengampunan sulit dipahami oleh perasaan kita. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk mendekat kepada Tuhan, agar kita bisa memperoleh pengertiannya. Adalah keinginan dan doa saya bagi siapapun yang membaca dan mendengar ini, agar Tuhan berbicara kepada Anda dan membawa kedamaian lebih lanjut ke dalam hati Anda. Dasar untuk pengampunan sejati adalah tidak mencatat kesalahan. Memaafkan orang lain berarti melepaskan kebencian dan melepaskan klaim apapun untuk mendapat kompensasi atas luka hati atau kehilangan yang kita derita. Mengapa memaafkan itu penting? Para ilmuwan mengatakan bahwa kebencian adalah emosi yang paling tidak sehat, jauh lebih menyakiti daripada mereka yang menghina kita. Memendam perasaan sakit, marah, dan dengki itu hanya menggerogoti kesehatan mental, spiritual, dan bahkan fisik kita. Seperti yang saya nyatakan sebelumnya, kurangnya pengampunan secara harfiah meracuni hati dan pikiran Anda. Setiap kali kita menyimpan kebencian terhadap seseorang dan menahan pengampunan, akan menimbulkan racun akar kepahitan yang akan mengakar dalam hati dan menimbulkan banyak masalah dalam hidup kita.
bahkan menghalangi Anda dari berkat-berkat yang ingin Tuhan berikan kepada Anda. Jika Anda pernah disakiti oleh seseorang dan merasakan sengatan pengkhianatan, penolakan, atau rasa sakit yang luar biasa dari apapun yang terjadi, pikiran balas dendam mungkin terlintas di benak Anda. Adalah wajar untuk menginginkan keadilan bagi diri Anda sendiri, tetapi seringkali cara dunia untuk menyelesaikan masalah bukanlah kehendak Tuhan. Singkatnya, balas dendam manusia bukanlah keadilan Tuhan. Saya ingin Anda tahu bahwa saya secara pribadi pernah berada di tempat itu, dan saya tahu bagaimana rasanya. Mengampuni orang lain harus segera, apakah seseorang memintanya atau tidak. Mengampuni akan melepaskan kebencian, sakit hati, dan membiarkan Tuhan menyembuhkan kita dari kerusakan apapun yang ditimbulkannya. Bagaimana cara mengampuni atau memaafkan? Bagaimana kita mencapai melepaskan pengampunan ini yang terasa seperti tugas yang mustahil? Bahkan jika kita menginginkannya, emosi kita dapat meningkat pada waktu yang paling tidak diharapkan dan membanjiri kita dengan kemarahan dan rasa sakit. Dengan kekuatan kita sendiri sangatlah tidak mungkin. Namun dengan pertolongan Tuhan, tiada hal yang mustahil. Bersama Tuhan kita dapat melewati proses yang mengarah pada pengampunan sejati. Tujuh cara memaafkan. 1. Akui rasa sakitnya. Beberapa orang tidak pernah melupakannya, karena mengatasi rasa sakit hanya dapat terjadi setelah Anda mengakui bahwa Anda telah terluka. Air mata, perasaan dendam, dan bahkan kebencian adalah indikator yang baik bahwa ada sesuatu yang salah. Jangan membuat diri Anda mati rasa atau memadamkan emosi, karena itu menghentikan proses memaafkan orang lain, bahkan sebelum dimulai. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. 2. Curahan hati. Menuliskan apa yang terjadi dalam catatan harian atau curhat dengan teman yang dapat dipercaya. Akui bahwa apa yang terjadi membuat Anda merasa sedih atau marah, dan jujurlah tentang emosi yang muncul dalam diri Anda. Bahkan jika itu melambangkan sikap tidak memaafkan, dan Anda pikir Anda seharusnya tidak merasa seperti itu. Aku mengakui dosaku, dan aku tidak menyembunyikan kesalahanku. 3. Bayangkan dari sisi lain. Pikirkan tentang saat Anda berada dalam situasi meminta maaf. Bagaimana perasaanmu? Kapan Anda berbuat salah kepada orang lain? Dan apakah mereka memberikan pengampunan kepada Anda atau menolaknya? Buanglah semua rasa sakit hati, dendam, dan kemarahan dari hidupmu. Jangan bertengkar dan saling menghina. Berhentilah
melakukan segala macam kejahatan. Tetapi hendaklah kamu selalu baik hati dan saling mengasihi satu sama lain, dan saling memaafkan kesalahan antara satu dengan yang lain. 4. Pengampunan Tuhan. Mengingatkan diri kita sendiri akan hutang yang diampuni ketika kita jelas tidak layak menerimanya, dapat membantu kita mengampuni orang lain. Jika kita telah diampuni, bagaimana kita dapat mempertahankan keluhan yang dilakukan terhadap kita? Ini adalah langkah lain dalam proses dan tidak berarti bahwa Anda harus siap pada saat ini untuk menyuarakan pengampunan Anda kepada pelanggar Anda. Jika orang tersebut mungkin sudah tidak ada lagi, Anda masih bisa memaafkan seseorang tanpa pengampunan itu diterima. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya. 5. Lepaskan rasa sakit. Iblis memang ahli mendapatkan pijakan saat kita sudah memilih untuk memaafkan, tapi luka hati kita masih sensitif. Jangan biarkan diri Anda mengulangi pelanggaran berulang kali. Lepaskan rasa sakit dan tentukan bahwa Anda akan memilih untuk maju. Disinilah pentingnya doa, karena pada diri kita sendiri, kita tergoda untuk kembali ke sikap tidak mau mengampuni. Akal budi membuat seseorang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. 6. Teruslah memaafkan. Memaafkan lebih dari sekedar mengucapkan doa dan melakukan tindakan. Ini adalah keputusan serius yang harus Anda buat. Prosesnya kemungkinan besar tidak nyaman dan menyakitkan, tetapi pada akhirnya akan selalu sepadan hasilnya. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. 7. Doakan orang yang menyakitimu. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Mintalah Tuhan untuk mengungkapkan cintanya kepada pelanggar Anda di dalam hati Anda, dan agar dia melarutkan emosi negatif. Kita dapat bergantung pada Tuhan untuk memberi kita rahmat untuk menghidupi definisi pengampunan atau memaafkan. Buatlah pilihan yang tepat. Mulailah perjalanan pengampunan hari ini. Berdoalah kepada Tuhan untuk memperlengkapi Anda untuk tugas yang berat, namun bermanfaat secara kekal ini. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Memaafkan bukan berarti melupakan. Apa yang tersimpan dalam ingatan akan tetap ada dalam ingatan. Tetapi memaafkan berarti ketika ingatan itu kembali, pahit atau rasa sakit dan dendam tidak akan lagi melukai hati. Empat tahap pemberian maaf. Tahap pertama adalah sakit hati.
Ketika seseorang menyebabkan Anda sakit hati begitu mendalam dan secara curang, sehingga Anda tidak dapat melupakannya, Anda terdorong ke tahap pertama, krisis pemberian maaf. Tahap kedua adalah membenci. Anda tidak dapat mengenyahkan ingatan tentang seberapa besar Anda sakit hati, dan Anda tidak dapat mengharapkan musuh Anda baik-baik saja. Anda kadang-kadang menginginkan orang yang menyakiti Anda juga menderita seperti Anda. Tahap ketiga adalah menyembuhkan. Anda diberi sebuah mata ajaib untuk melihat orang yang menyakiti hati Anda dengan pandangan baru. Anda disembuhkan. Anda menolak kembali aliran rasa sakit dan Anda bebas kembali. Tahap keempat adalah berjalan bersama. Anda mengundang orang yang pernah menyakiti hati Anda, memasuki kembali dalam kehidupan Anda. Kedatangannya yang tulus membuat Anda akan menikmati hubungan yang dipulihkan kembali. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Amin.